Hai, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang personal development. Nah, apa sih personal development itu? Nah, jadi sederhananya, personal development itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan diri kita, entah itu dari kecerdasan emosional dan juga dari penampilan kita, atau sesuatu hal yang terlihat dari diri kita. Dan itu juga ditunjukkan dengan bahasa tubuh, kata-kata yang kita sampaikan, dan juga pastinya dari tindakan kita. Nah, ini adalah salah satu atau bagian-bagian dari personal development yang akan kita bahas hari ini. Dan sebenarnya sih banyak banget ya. Sekarang ini ngobrolin personal development, apalagi generasi-generasi Z dan juga generasi milenial yang mereka tuh sering ke distract dengan ya kehadiran sosial media yang luar biasa masif banget, dan itu mempengaruhi diri mereka. Kadang-kadang mereka nggak bisa menjadi diri mereka sendiri di kehingar-bingaran dunia ini kayak gitu. Nah, tapi kali ini kita bakalan ngebahas personal development ini dan gimana caranya supaya ningkatin personal development. Nah, aku bakalan kasih 5 tips buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman aplikasikan kelima ini, kalian bakalan menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Yang pertama adalah be a decision maker. Nah, artinya adalah menjadi orang yang bisa mengambil keputusan, menjadi orang yang bisa untuk menentukan apa yang menjadi ya tujuan kita, apa yang menjadi aktivitas yang akan kita lakukan, menjadi seseorang yang bisa memutuskan apapun dalam kehidupan kita. Apalagi ya kalau misalnya kita tuh udah tumbuh dewasa, kita udah memasuki usia 20-an, atau misalnya kita udah masuk akil balik. Nah, itu tandanya kita sudah memasuki fase dewasa. Dan di sini kita sudah bisa menentukan apa yang menjadi yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, tapi ya menjadi orang yang decision maker ini sebenarnya nggak mudah juga. Banyak hal yang menjadi resikonya. Karena kalau kita sekali ngambil keputusan, nah itu akan menimbulkan dua dampak sih, positif dan juga negatif. Nah, kalau positifnya ya itu bakal membuat kita semakin, oh yang ini ternyata bagus untuk aku ya. Contohnya gini, menjadi decision maker dalam pertemanan. Nah, banyak banget ya aku lihat teman-teman seangkatan aku yang masih muda-muda banget, mereka itu salah memilih teman. Ya, karena mereka gini, ini juga sering terperangkap karena loneliness sih, kesepian gitu. Jadi banyak banget orang-orang ya, mereka merasa sepi, mereka kesepian, nggak punya teman untuk ngobrol, nggak punya teman main, akhirnya ya udah yang penting ada aja gitu. Nah, ini sebenarnya nggak bagus ya. Kita itu walaupun misalnya susah untuk menemukan seseorang, kita bukan berarti harus berteman sama siapapun gitu, harus bergaul dengan siapapun gitu. Tapi kita harus friendly dengan siapapun gitu ya. Friendly itu dengan menjadi to be friend is different gitu, adalah dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman tentukan nih sama siapa, karena ada ya kata-kata bijak yang mengatakan kamu adalah orang keenam di antara circlemu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita punya 5 teman, mereka tuh semuanya orang baik, maka kita adalah orang yang keenam yang menjadi orang baik di circle itu. Tapi kalau misalnya kita punya 5 teman, mereka itu semuanya yang kurang baik attitude-nya gitu ya, sikapnya, penampilannya, dan semuanya, maka kita adalah orang keenam yang tergolong di dalamnya. Nah, pasti ya kita sebagai manusia nggak mau dong kita dicap sebagai orang yang buruk, sebagai orang yang negatif, yang punya aura negatif gitu ya. Kita maunya orang yang punya personal branding itu yang positif gitu. Nah, jadi itu adalah yang pertama yang perlu teman-teman pahami, menjadi decision maker, orang yang udah dewasa dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua adalah speak carefully atau berbicara dengan hati-hati. Nah, teman-teman udah pasti pernah dengar ya, lidah tak bertulang. Jadi, kita itu kadang-kadang ya kita mengucapkan kata-kata atau menyampaikan sesuatu hal kepada lawan bicara kita. Kadang-kadang kita nggak mikir gitu. Kadang-kadang unconsciously ya, di bawah alam sadar kita menyampaikan sesuatu hal yang kita nggak tahu itu nyakitin mereka atau enggak gitu. Kadang-kadang juga kita mikir, ya ini kan kata-kata biasa yang aku sampaikan kepada orang lain dan mereka nggak tersinggung gitu. Tapi kita juga harus tahu ya, beda orang, beda persepsi, beda juga cara mereka untuk menerima informasi itu gitu. Nah, jadi kita itu harus benar-benar berbicara hati-hati, entah itu dari kosakata yang kita pilih, entah itu dari intonasi, nada bicara gitu ya, dan semuanya ini merupakan satu paket sih dalam berbicara ini gitu. Dan aku juga semakin hari semakin tahu bahwasanya sebaiknya kita itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan aku pernah juga kasih tahu sama teman-teman ya di video aku, bahwasanya aku pernah dibayar orang lumayan mahal juga harganya karena aku tuh cuma dengerin dia ngomong gitu. Karena memang di dunia ini mungkin sedikit orang yang mau dengerin kita untuk bicara gitu. Hanya untuk dengerin kita ngomong, orang juga nggak ada lagi gitu. Makanya banyak banget ya orang-orang merasa kesepian. Misalnya nih ya, misalnya orang pacaran, mereka duduk berdua, ya mereka sibuk main handphone gitu, mereka sibuk dengan dunia lainnya gitu. Itu kan nggak bagus banget ya. Nah, ini bisa ditingkatin, bisa diperbaikin untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Yang ketiga adalah body language. Nah, jadi body language ini juga salah satu hal yang paling penting banget sih. Jadi ini berhubungan dengan bahasa tubuh kita ya. Jadi kayak misalnya kita bicara sama orang lain, apakah muka kita datar, nggak ada senyum, nggak ada ekspresi, atau bahkan kita misalnya juga intonasi suara kita tuh suaranya yang meledak-meledak, marah-marah ya. Ini juga mempengaruhi kurangnya daya tarik seseorang terhadap kita gitu. Jadi kalau misalnya kita itu berbicara dengan baik, dengan lembut kepada orang, tutur kata kita juga baik, kita perhatikan ya, mereka juga akan tertarik dengan kita gitu. Tapi memang aku juga nggak bisa pungkiri ya, setiap manusia itu kan punya amarah masing-masing. Kadang-kadang kita di luar alam sadar kita meluapkan emosi kita yang dalamnya ada juga kata-kata yang tidak baik didengarkan oleh orang gitu. Makanya lagi-lagi semua ini adalah menjadi PR penting sih buat siapapun, karena dikatakan long life education ya. Long life education, jadi kita tuh harus belajar seumur hidup, belajar setiap hari, belajar setiap menit gitu. Jadi bahasa tubuh kita ini menunjukkan siapa kita juga gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu bicara untuk ngasih tahu, aku ini gini loh, aku ini baik loh, aku ini gini loh gitu. Nggak perlu. Orang bakalan tahu kita itu baik, behaviornya baik, karakternya baik dari bahasa tubuh kita gitu. Orang akan ngerti bahwasanya kita itu orang yang rendah hati kah, orang yang nggak suka melakukan hal-hal buruk dari bahasa tubuh kita gitu. Dan itu kelihatan banget sih. Orang yang sering memerhatikan orang lain atau disebut dengan observant, mereka itu bakalan detail banget untuk memperhatikan personality orang lain. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang suka merhatiin orang lain? Kasih tahu dong sama aku. Terus kalau misalnya kalian merhatiin orang, apa sih yang kalian perhatiin dari orang itu? Nah, ini menarik banget ya. Kemudian poin yang keempat adalah update yourself. Jadi kita itu harus improve diri kita. Nah, dari misalnya kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual kita. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang harus update senantiasa. Entah itu informasi ya, informasi dari luar, informasi internasional, semuanya harus kita update diri kita. Supaya kita tuh ketika diajak orang bicara, kita nyambung gitu. Kita ngerti situasi-situasi yang lagi happen sekarang. Nah, pernah nih kejadian ya, aku ngobrol sama teman aku. Jadi kita tuh lagi ngopi lah gitu di sebuah cafe. Nah, jadi kita melihat kita cuma ngobrolin kopi doang awalnya gitu. Nah, akhirnya merambah kemana-mana sampai ngobrolin ke ekonomi Jepang, kita ngobrolin tentang ekonomi di Cina, dan macem-macem. Nah, itu berasal dari secangkir kopi. Akhirnya pembicaraan merambah kemana-mana. Nah, hal ini terjadi karena ya sebenarnya kedua individu menguasai apa yang mereka bicarakan gitu. Mereka update juga informasinya, mereka nonton berita, baca berita gitu. Mereka juga ngikutin apa yang terjadi di dunia luar. Nah, update diri kita itu melalui membaca, menonton, mendengar ya, itu juga bisa salah satu cara kita untuk upgrade diri kita sih. Nah, yang berikutnya adalah dress well, jadi berpenampilan baik dan juga menarik. Aku beberapa kali sampaikan ini sih di beberapa video aku juga, bahwasanya berpenampilan itu atau berpakaian itu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi daya tarik dari seseorang, daya tarik dari pribadi kita gitu. Ya, aku selalu bilang sih bahwasanya berpakaian itu nggak harus mahal. Pakailah pakaian-pakaian yang memang cocok untukmu, pakaian yang bisa affordable buat kamu, pakaian-pakaian yang memang sesuai dengan tone kulit kamu, dan juga sesuai dengan personality kamu gitu. Ada ya, misalnya dalam pemilihan pakaian, ada yang untuk classy, ada yang girly, ada yang macem-macem gitu. Itu berpenampilan yang kayak misalnya orang-orang bossy gitu ya, itu tergantung dari kita sih, kita bisa nentuin mau berpakaian seperti apa. Tapi kita juga harus usahakan bahwasannya kita itu berpenampilan rapi dan bersih. Rapi dan bersih ini, lagi-lagi aku selalu bilang, nggak harus ditunjukkan dengan nominal berapa duit gitu. Nggak harus pakai Gucci, nggak harus pakai Balenciaga, nggak harus pakai Hermes, nggak harus pakai Louis Vuitton ya, dan juga brand-brand yang ternama, nggak harus. Pakailah pakaian-pakaian yang memang suit buat kamu, yang comfortable buat kamu, yang buat kamu confident kemanapun kamu pergi gitu. Dan juga sesuaikanlah pakaian-pakaian kita ketika misalnya ada acara di mana gitu. Misalnya acara formal, pakailah pakaian-pakaian formal. Kalau misalnya acara itu adalah casual, pakailah pakaian-pakaian casual. Supaya kita itu menyesuaikan diri dan kita menjadi orang yang adaptable terhadap lingkungan kita. Nah, itu adalah kelima tips atau kelima cara yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gimana untuk ningkatin personal development. Nah, kasih tahu aku di 30 hari yang akan datang, kalau misalnya kalian udah update diri kalian di personal development ini, dan gimana hasilnya.
Well, that's a personal development video for today. It's me, Elizabeth Silva. Thank you so much for watching, and until next time.